Pemirsa, buron selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa, pembobol kas Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, akhirnya ditangkap lewat jalur ekstradisi. Kementerian Hukum dan HAM membawa pulang buronan kelas kakap ini setelah pelaku ditangkap di Serbia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, tersangka menjalani pemeriksaan cepat atau rapid test COVID-19. Kamis siang tadi, Maria Pauline Lumowa, buronan selama 17 tahun, akhirnya tiba di tanah air. Maria, tersangka kasus pembobolan Bank BNI, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Maria Lumowa merupakan salah satu tersangka pembobolan kas Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Maria ditetapkan sebagai tersangka dan buron sejak Oktober 2003 lalu. Selama buron, Maria Lumowa kerap bolak-balik Singapura, Belanda. Pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, namun ditolak karena Maria menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Kasus Maria berawal dari letter of credit fiktif pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Bank BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,7 triliun rupiah kurs saat itu. Pinjaman itu ditujukan untuk pembiayaan ekspor impor dari PT Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa dan Adrian Woworuntu. Lolosnya peminjaman diduga karena bantuan oknum bank. BNI menyetujui jaminan letter of credit yang berasal dari Dubai Bank Kenya, Rosbank Swiss, Middle East Bank Kenya, dan Wall Street Banking Corp yang ternyata bukan bank korespondensi BNI. Pada Juni 2003, pihak BNI menyelidiki transaksi keuangan PT Gramarindo dan akhirnya mengetahui perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. Dugaan letter of credit fiktif PT Gramarindo kemudian dilaporkan ke polisi. Sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Maria sudah kabur ke Singapura. Pada 2009, posisi Maria diketahui berada di Belanda dan ternyata sebelumnya sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan otoritas Serbia sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama. Permintaan ekstradisi pemerintah Indonesia di tahun 2010 dan 2014 juga ditolak Belanda. Pemerintah Belanda memberikan opsi agar tersangka disidangkan di Belanda. Lama menjadi buron, Maria kemudian ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Belgrade Nikola Tesla pada 16 Juli 2019. Kini, hampir 1 tahun kemudian, Maria akhirnya bisa dibawa kembali ke Indonesia. Saya perlu sampaikan, walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan diplomasi high level dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari. Secara hukum, tersangka kasus letter of credit fiktif ini bisa diganjar hukuman seumur hidup. Pasca ekstradisi, publik tentu menantikan seperti apa akhir kasus letter of credit fiktif ini. Mengapa Bank BNI cabang Kebayoran mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat? Lalu, akankah penegak hukum menggunakan undang-undang pencucian uang untuk menjerat pihak-pihak yang membantu? Termasuk siapa saja jaringan yang menyembunyikan Maria Pauline Lumowa selama ini. Kita nantikan saja perkembangannya. Tim Liputan Transmedia.